Dendam keluarga Samsul kepada Arjuna akan dilampiaskan kepada Jeffrey dan Novia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Episode hari ini, Kamis 13 April 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys, episode sebelumnya. Di awal episode kita melihat percakapan di antara Jonathan dan Pak Samsul. Pak Samsul mengatakan dia diberikan uang sebanyak 3M oleh Pak Arjuna dan menerima uang tersebut. Kemudian harus menanggung akibat kesalahan Jeffrey dan masuk ke penjara menggantikan Jeffrey. Jonathan benar-benar marah papanya menukar kebahagiaan keluarga dengan uang 3M. Jonathan benar-benar marah besar nih, kecewa sama papanya dan merasa nggak salah untuk membenci Pak Samsul selama ini. Kemudian Pak Samsul juga langsung diusir sama Jonathan karena Jonathan benar-benar kecewa dengan apa yang sudah Pak Samsul lakukan 19 tahun yang lalu. Pak Samsul juga tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Pak Samsul menjelaskan dia menerima uang tersebut karena dia terlilit hutang untuk membayar pengobatan istrinya. Tapi Jonathan terlalu marah dan akhirnya menganggap omongan Pak Samsul ini bullshit nih guys. Di sisi lain, Hakim kepikiran sama Novia yang sudah membuka lembaran baru bersama Jeffrey dengan menerima lamaran Jeffrey tersebut. Dan sedikit hari lagi mereka pun juga akan segera menikah dan akan berbahagia tentunya. Kemudian Hakim pun jadi memikirkan dirinya sendiri. Hakim merasakan sudah saatnya juga dia harus melanjutkan hubungannya masing-masing dengan Novia karena Kanaya juga udah gak ada. Di sisi lain Hakim kepikiran sama Tami nih. Dan Hakim akan mengejar kembali wanita yang dia cintai itu, yaitu Tami. Apalagi kalau anak yang Tami kandung itu adalah anaknya. Tentu hal ini akan membuat Hakim semakin yakin untuk bisa berbahagia dengan Tami nantinya. Kemudian kita melihat kalau Tami kepikiran untuk main game sama mamanya di time zone. Dan Tami pengen banget merasakan main game sama mamanya karena dari dulu dia nggak pernah merasakan bisa bermain atau me time bersama orang tuanya. Tami dan Ibu Ivanka benar-benar merasakan bahagia saat bermain bersama. Tami pun juga happy bisa merasakan hal seperti ini dengan mamanya. Bu Ivanka juga tidak menyangka nih guys, permainan tersebut bisa bikin dia sangat bahagia. Dan Tami berharap bisa kembali bermain lagi dengan mamanya. Kemudian di sisi lain Jeffrey merasa tersesat nih, seperti nggak punya tujuan. Jika dia berada di rumah hanya akan bikin Jeffrey semakin emosi. Apa yang dilakukan oleh papanya ini pastinya akan bikin Jeffrey tidak bisa berbuat apapun. Sedangkan untuk ngomong sama Novia, Jeffrey juga nggak bisa. Jeffrey harus menyimpan lagi tentang kebohongan itu, bahkan menambah kembali masalah baru dengan harus menikahi Novia. Kemudian di sisi lain, Ibu Ivanka mengantar Tami ke apartemennya dan Tami memberikan boneka yang dia dapatkan saat di vending machine untuk Bu Ivanka. Bu Ivanka mengatakan dia lupa nih kapan terakhir dia bisa bermain bersama anaknya. Olivia nih maksudnya. Tanpa disadari, Bu Ivanka sebenarnya sudah menikmati kebersamaan dengan anak kandungnya nih. Tapi sayangnya Ibu Ivanka tidak tahu kalau Tami itu adalah anak kandungnya. Karena galau, Jeffrey pergi mengunjungi unit Benjamin. Benjamin kepo nih dengan kebingungan Jeffrey saat ini. Dan Jeffrey merasa gak mungkin nih untuk menceritakan masalahnya dengan Novia kepada Benjamin. Dia ke unit Benjamin berniat untuk menenangkan diri. Dan Benjamin saat ngobrol sama Jeffrey juga kaget sekaligus bahagia saat tahu Jeffrey dan Novia ternyata sudah lamaran. Dia ikut senang mendengar Jeffrey bisa melamar Novia, wanita yang dia cintai. Kemudian Benjamin mengatakan kepada Jeffrey juga nih, semua itu adalah jalan dari Tuhan.
Atas masalah yang dihadapi oleh Jeffrey sekarang, Jeffrey harus tenang menghadapi masalah tersebut, karena Tuhan pastinya sudah menyiapkan jalan keluarnya atas masalah yang Jeffrey hadapi itu. Seketika Jeffrey jadi langsung terdiam dan berharap masalahnya sekarang juga ada jalan keluarnya. Sesampainya di rumah, Arjuna meminta istrinya untuk mencarikan fotografer pre-wedding untuk Jeffrey dan Novia. Kira-kira siapa nih ya fotografernya? Jonathan kah? Kemudian di sisi lain hakim yang pulang tampak mendengarkan pembicaraan mama dan papanya yang sedang ngobrol nih. Dan hakim kaget saat mamanya mengatakan kalau dia tidak akan pernah merestui hubungan Hakim dan Tami. Kemudian, Ibu Indri juga meminta untuk Pak Wijaya agar bisa lebih tegas kepada Hakim dan bisa menjauh dari Tami. Di sisi lain, Bu Indri juga mengatakan kalau dia masih tidak terima Jeffrey dan Novia menikah karena dia teringat dengan Kanaya. Tapi Pak Wijaya mengingatkan kepada Indri untuk bisa ikhlas nih atas kepergian Kanaya dan membiarkan Novia berbahagia dengan jalannya bersama Jeffrey. Mengingat kata-kata pedas dari Bu Indri, Novia jadi murung nih guys dan nanyain ke papanya apakah memang dia jahat. Khususnya kepada Kanaya karena sekarang dia malah lamaran padahal kuburan Kanaya masih basah. Hal ini membuat Pak Ashraf geram, apalagi saat Novia mengatakan itu adalah ucapan dari Indri. Pak Ashraf meminta Novia untuk tidak mendengarkan komentar negatif tersebut, karena pastinya itu akan bisa merampas kebahagiaan Novia. Pak Ashraf meminta Novia untuk mencuekin orang-orang yang nyinyir seperti Bu Indri. Karena yang sayang sama Novia itu banyak banget nih. Jadi nggak usah Novia berpikiran jelek pada dirinya sendiri. Apalagi menyalahkan dirinya karena bagi Pak Ashraf, Novia itu berhak untuk bahagia dan tidak selalu memikirkan kesedihan yang dia rasakan. Di sisi lain, Ustadz Arifin kaget nih melihat berita lamaran Jeffrey dan Novia. Dan tentu dia ikut bahagia nih mendengar kabar baik tersebut. Ustadz Arifin pun memberikan selamat kepada Jeffrey melalui telepon. Ustadz Arifin mengingatkan Jeffrey untuk secepatnya menikah sama Novia dan berdoa agar persiapan pernikahannya juga akan diberikan kelancaran. Kemudian Jeffrey pun jadi kepikiran nih untuk konsultasi sama Ustadz Arifin dan berharap dia akan mendapatkan pencerahan atas masalah yang dia hadapi sekarang. Sedih juga ya melihat Jeffrey yang tampak murung padahal harusnya dia bahagia banget nih karena bisa lamar wanita yang sangat dia cintai yaitu Novia. Di sisi lain Tami sangat menikmati perhatian Bu Ivanka padanya. Tahu Bu Ivanka suka sama sate Padang, Tami jadi mengajak Bu Ivanka kembali untuk pergi makan sate Padang berdua. Kemudian Bu Windy ternyata meminta bantuan kepada temannya untuk mencari pekerjaan sekaligus kontrakan di luar kota. Karena Ibu Ivanka lah yang meminta Bu Windy untuk sesegera mungkin pindah dari Jakarta. Kepindahan Bu Windy secara tiba-tiba bikin Bu Windy juga jadi galau nih karena dia juga terlanjur nyaman bekerja sama keluarganya Naima. Bu Windy yang gak sengaja melihat Bu Ivanka dan Tami di tempat makan kaget nih. Dia juga heran melihat Bu Ivanka yang selalu murung namun saat sama Tami dia bisa seceria itu. Bu Windy jadi berpikiran kalau Bu Ivanka dan Tami memang sudah saling tahu dan saling menerima kenyataan kalau mereka itu adalah anak dan ibu kandung. Alhasil Bu Windy memutuskan untuk bertahan di Jakarta saja dan tidak jadi pindah ke kota lain. Kemudian Jonathan tampak benar-benar galau nih. Dia tidak menyangka dengan kejadian 19 tahun lalu papanya. Jonathan juga tidak terima, demi uang 3M papanya malah menghancurkan mental Jonathan dan menghancurkan keluarganya. Naima yang sedang berada di taman yang sama jadi kepikiran kenapa dia malah menghindar terus dari Jonathan. Dan tiba-tiba Naima mendengar suara Jonathan yang berteriak.
Dan Jonathan langsung ditemui oleh Naima. Kemudian Jonathan juga langsung memeluk Naima untuk menenangkan dirinya. Di sisi lain, Hakim kepikiran sama penolakan mamanya kepada Tami. Dia berharap Bu Indri bisa memberikan kesempatan untuk hubungannya dengan Tami. Karena tidak bisa dipungkiri kalau Hakim ini memang sangat amat mencintai Tami. Di sisi lain, Tami dan Ivanka saling berterima kasih satu sama lain karena sudah bikin happy. Tami juga langsung mencium tangan ibunya yang membuat ibu Ivanka jadi kaget dan merasa tersentuh dengan sikap Tami padanya. Tami berharap semoga suatu saat nanti Bu Ivanka menerima Tami dan bisa menerima Tami sebagai anaknya. Dan di perjalanan pulang, Bu Ivanka pun bingung nih, dia bisa senyaman itu sama Ruby. Bu Ivanka merasa dia mungkin selama ini kesepian nih karena tidak pernah menghabiskan waktu dengan keluarganya. Setelah memeluk Naima, Jonathan jadi lebih tenang nih guys. Dan Jonathan menceritakan kekecewaannya kepada Pak Samsul. Dan mengatakan kalau papanya memang bukan orang baik nih ternyata. Jonathan yang tadinya pengen memperbaiki hubungannya dengan Pak Samsul, malah dibikin kecewa karena uang 3M yang bikin Pak Samsul hancurkan keluarganya. Jonathan gak bisa memaafkan papanya yang menilai keluarga hanya dengan uang 3M yang diberikan oleh Pak Arjuna. Naima juga langsung memegang tangannya Jonathan dan ikut kaget dengan cerita tersebut. Naima mengatakan itu adalah pilihan Jonathan nih sekarang. Dan semuanya ini juga sudah terjadi. Jika Jonathan ingin melanjutkan hidupnya, Jonathan harus ikhlas dan melupakan semuanya. Namun kalau Jonathan masih nggak bisa terima, Jonathan akan terus-terusan dihantui rasa kekecewaan. Karena masa lalu selalu punya cerita yang nggak pernah diduga oleh manusia. Adem banget ya guys, lihat Jonathan dan Naima ini. Jonathan selalu bisa berbahagia dan mendapatkan jawaban atas segala masalah yang dia hadapi dengan Naima. Melihat papanya sedih bikin Miranti curiga nih. Dia langsung mengajak papanya untuk jalan ke taman agar papanya bisa menceritakan apa yang dia rasakan sekarang. Di sisi lain, Tami tampak melihat bros yang diberikan oleh mamanya. Dia happy banget melihat hadiah pertamanya dari ibu kandungnya. Dia akan jaga baik-baik kado tersebut. Tiba-tiba Dinda menelpon Tami dan mengatakan tentang Jenov yang mau nikah. Dinda menanyakan kepada Tami apakah dia nggak masalah jadi bawahannya sahabatnya sendiri nih nanti. Setelah jadi Nyonya Jeffrey Wardana, tentunya Tami akan menjadi bawahannya Novia. Dan Tami tidak merasa ada masalah sedikit pun dengan itu. Di taman, Miranti nanyain ke papanya yang bersikap aneh nih. Dan akhirnya Pak Samsul menceritakan pertemuannya dengan Jonathan dan kekecewaan Jonathan pada dirinya. Pak Samsul pikir dengan kejujurannya kepada Jonathan, hubungannya dengan Jonathan akan bisa membaik. Namun ternyata hubungannya malah semakin keruh dan Jonathan juga semakin marah karena mendengar uang 3M tersebut. Miranti jadi sedih nih mendengar cerita papanya yang mengatakan Jonathan tidak mau mendengar apapun alasan dari Pak Samsul. Saat pulang ke rumah, Pak Arjuna mengajak Jeffrey untuk ngobrol sebentar. Dan dia memberikan list untuk vendor pernikahan Jeffrey dan Novia. Dan Jenov ini harus pergi menemui WO, fitting baju pernikahan, dan foto pre-wedding secepatnya. Pak Arjuna ingin semuanya dibereskan sebelum Ramadan tiba. Jeffrey tampak tidak siap untuk semua ini. Namun Pak Arjuna merasa tak ada lagi yang harus Jeffrey keluhkan. Karena Arjuna sekarang sudah memberikan yang terbaik untuk persiapan pernikahan Jeffrey Novia. Yang membuat Jeffrey tak berkutik dan mau gak mau harus mengikuti kemauan papanya. Miranti dikejar deadline pembuatan skenario. Dan saat dia melihat artikel, Miranti tidak sengaja melihat berita Jenov yang akan menikah. Seketika Miranti mengatakan kalau Novia tahu Jeffrey adalah penabrak ayahnya, tentu Novia nggak akan mau menikahi Jeffrey. Miranti jadi tahu nih kalau Arjuna sepertinya sudah tahu siapa Novia dan sengaja menikahi Novia dengan Jeffrey karena takut dengan teror Miranti selama ini kepada Arjuna.
Di sisi lain, Novia kepikiran sama Kanaya dan berharap anaknya bisa merestui pernikahannya dengan Jeffrey. Novia yakin Kanaya ikut bahagia mamanya akan menikah dengan laki-laki yang tulus sayang sama Kanaya dan Novia. Novia kemudian menghubungi Jeffrey dan bilang dia bahagia banget sudah dilamar dan dia gak sabar menunggu hari pernikahan mereka. Jeffrey sebenarnya sangat bahagia juga nih guys, tapi Jeffrey sedih harus menyembunyikan rahasia ini dari Novia. Jeffrey berterima kasih kepada Novia yang sudah menerima lamarannya. Kebahagiaan Novia ini gak mau Jeffrey rusak dan dia gak tega bikin Novia bersedih. Dan chat mereka berakhir dengan ucapan I love you yang membuat Novia juga bahagia. Sayang sekali Jeffrey tidak sebahagia yang dia pikirkan saat lamaran, karena hatinya masih tidak tenang dengan kebohongan yang dia tutupi dari Novia. Sementara Novia mengganti profile picture-nya dengan cincin lamarannya dari Jeffrey, yang pasti akan membuat Jeffrey semakin tidak tenang. Dan tentunya di saat dia melihat Novia yang menaruh harapan besar pada Jeffrey untuk kebahagiaan Novia ke depannya. Apalagi setelah banyak sekali penderitaan Novia yang harus Novia jalani, yang berakhir dengan kematian anaknya. Wah, apakah nanti Jeffrey akan selalu bisa membahagiakan Novia setelah menikah? Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.